Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah adalah salah seorang sahabat Nabi. Ia termasuk salah satu penulis wahyu yang kemudian murtad setelah merasa ragu dengan kenabian Muhammad. Namun kembali masuk Islam ketika Makkah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan pasukannya. Silsilahnya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah bin Al-Harits bin Hubaib bin Jazimah bin Nasr bin Malik bin Hisal bin Amir bin Lu'ai bin Galib dan berasal dari kabilah Bani Amir bin Lu'ai. Ia merupakan saudara sepersusuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya bernama Muhannah binti Jabir dan berasal dari kabilah Al-Asy'ari. Abdullah mempunyai saudara kandung yang bernama Uwais Al-Akbar, Uwais Al-Ashgar, Iyas, Abu Hindun dan Wahab bin Sa'ad. Wahab bin Sa'ad termasuk dalam golongan sahabat Nabi dan ia terbunuh dalam pertempuran Mu'tah. Abdullah bin Sa'ad adalah salah seorang di zaman Nabi yang dapat menulis. Maka ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengundangnya untuk menjadi juru tulis beliau. Pada suatu ketika, Nabi menyuruhnya untuk menulis beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun dari Al-Quran yang didiktekan beliau. Ketika sampai pada ayat ke-14, pada bagian kemudian, kami menjadikannya makhluk yang Abdullah pun mengucapkan rasa takjubnya dengan berkata Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Rasulullah pun berujar, benar, seperti yang kau bilang itulah ayat tersebut diturunkan kepadaku. Maka Abdullah meragukan kenabian beliau, dan berkata, jika Muhammad jujur, berarti Allah telah menurunkan ayatnya kepadaku sebagaimana Allah menurunkan ayatnya kepada Muhammad. Dan jika Muhammad berbohong, maka berarti dia mengambil perkataanku sebagai wahyu. Ketika Nabi Muhammad telah mengumpulkan cukup banyak pasukan untuk mengepung Makkah, beliau pun memerintahkan supaya Abdullah bin Sa'ad menjadi salah satu orang yang harus dibunuh walaupun dirinya sembunyi di bawah tirai Ka'bah. Namun Abdullah pun mendatangi saudara angkatnya yaitu Utsman bin Affan untuk meminta pertolongan, lalu bersamanya mendatangi Rasulullah untuk memohon ampun. Ketika bertemu dengan mereka berdua, Rasulullah yang ditemani beberapa sahabat beliau diam dalam waktu yang lama sampai beliau berkata ya. Akan tetapi setelah Utsman dan Abdullah pergi, Rasulullah pun berkata, aku diam supaya salah satu dari kalian berdiri dan memenggal kepalanya. Salah seorang dari kaum Ansar lalu berkata, lalu mengapa Anda tidak memberikan kami kode, wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab bahwa seorang nabi tidak membunuh dengan memberikan kode. Sebuah hadits di Sunan Abu Dawud juga merekam ketegangan pertemuan Abdullah bin Sapetik terbalik dengan Muhammad di Makkah pasca pembelotannya dan pelarian dirinya dari Muhammad setelah direbutnya Makkah oleh umat muslim. Dalam tarikhnya At-Tabari secara singkat mencatat tentang Abdullah dan Muhammad bahwa Abdullah bin Sapetik terbalik bin Abi Sar biasa menulis untuk beliau. Dia murtad dari Islam dan kemudian kembali ke Islam pada hari penaklukan Makkah. Umar mengangkatnya sebagai orang kedua dalam komando letnan dari Amru bin Al-As untuk operasi penaklukan Mesir. Dia memainkan peran utama sebagai komandan militer dalam penaklukan Mesir. Selama penaklukan Mesir, dia adalah komandan sayap kanan pasukan Amru dan berpartisipasi dalam semua pertempuran yang terjadi selama penaklukan Mesir di bawah komando Amru. Ketika Utsman menjadi khalifah di tahun 644 Masehu, dia menunjuk Abdullah sebagai gubernur Mesir menggantikan Amru bin Al-As, dengan Muhammad ibn Abu Hudzaifah sebagai ajudannya. Abdullah membawa rombongan asing yang besar dan mendirikan diwan, dan memerintahkan bahwa semua pajak negara harus diatur di sana. Protes-protes terhadap Abdullah tampaknya telah dihasut oleh ajudannya, Muhammad ibn Abi Hudzaifah. Ayah Muhammad Abi Hudzaifah adalah seorang mualaf awal yang masuk Islam yang meninggal dalam pertempuran Yamama. Muhammad dibesarkan oleh Utsman. Ketika ia mencapai kedewasaan, ia berpartisipasi dalam kampanye militer asing dan menemani Abdullah ke Mesir sebagai ajudan. Muhammad ibn Abi Hudzaifah menegur Abdullah, merekomendasikan perubahan dalam pemerintahan tetapi Abdullah tidak menanggapi. Setelah upaya terus-menerus, akhirnya Muhammad ibn Abi Hudzaifah kehilangan kesabaran dan berubah dari pemberi nasihat yang simpatik menjadi penentang yang kecewa pertama kepada Abdallah dan kemudian kepada Utsman karena telah mengangkatnya. Abdallah menulis kepada Utsman mengatakan bahwa Muhammad sedang menyebarkan hasutan dan jika tidak ada yang dilakukan untuk menghentikannya, situasi akan meningkat.
Utsman berusaha untuk membungkam protes Muhammad dengan 30.000 dirham dan hadiah-hadiah mahal. Hadiah-hadiah Utsman dianggap sebagai suap dan yang menyebabkan bumerang, dengan Muhammad membawa uang dan hadiah-hadiah tersebut ke dalam Masjid Agung dan berkata, "Tidakkah kalian melihat apa yang coba dilakukan oleh Utsman? Dia mencoba untuk membeli keimananku. Dia mengirimkan koin-koin ini dan barang-barang ini sebagai sogokan." Utsman mengirim banyak surat ke Muhammad dalam usahanya menenangkannya, tetapi ia terus saja melanjutkan penghasutannya terhadap Abdullah. Pada tahun 656 para pemimpin Mesir memutuskan untuk mengirim delegasi ke Madinah untuk menuntut pemecatan Abdullah. Abdullah juga berangkat ke Madinah untuk membela dirinya di mahkamah khalifah. Dalam ketidakhadirannya, Muhammad ibnu Abi Hudzaifah mengambil alih pemerintahan. Ketika Abdullah mencapai Aila, dia diberitahu bahwa rumah Utsman sedang dikepung dan memutuskan untuk kembali ke Mesir. Di perbatasan ia diberitahu bahwa Muhammad ibn Abi Hudzaifah telah memberikan perintah untuk mencegahnya memasuki Mesir. Dia kemudian pergi ke Palestina menunggu hasil dari peristiwa di Madinah. Sementara itu, Utsman dibunuh di Madinah, dan ketika Abdullah mendengar berita itu, ia meninggalkan Palestina, dan pergi ke Damaskus untuk tinggal di bawah perlindungan Muawiyah I. Abdullah bin Sa'ad memiliki riwayat hadis dari Nabi. Tokoh yang meriwayatkan hadis darinya adalah Al-Haytham bin Syufai. Sumber https://it.m.wiki.org/wiki-Abdullah-bin-sa%27 at. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.